Selamat datang di channel kami. Football on Air adalah rumahnya para pecinta sepak bola sejati. Di sini, kamu bakal dapat konten terkini, tajam, dan seru seputar dunia sepak bola. Di dunia sepak bola, tidak ada kisah yang lebih menyayat hati dan mengundang amarah dari jutaan orang selain cerita tentang Luis Figo. Seorang pemain yang pernah dielu-elukan sebagai pahlawan di Camp Nou, namun kemudian berubah menjadi musuh nomor satu di mata publik Catalunya. Pengkhianat, itulah kata yang paling sering terdengar ketika nama Figo disebut di Barcelona. Dan semua itu bermula pada musim panas tahun 2000, ketika dunia menyaksikan salah satu transfer paling mengejutkan dalam sejarah olahraga, perpindahan Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid. Luis Felipe Madeira Caeiro Figo lahir pada 4 November 1972 di Almada, sebuah kota kecil di seberang sungai dari Lisbon, Portugal. Dari kecil, Figo sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam mengolah bola. Ia bergabung dengan Akademi Sporting CP dan dengan cepat naik ke tim utama. Di usia muda, ia sudah menjadi pemain utama timnas Portugal dan mencuri perhatian klub-klub besar Eropa. Tapi, takdir membawanya ke Spanyol ketika pada tahun 1995 ia bergabung dengan FC Barcelona. Saat Figo menandatangani kontrak dengan Barcelona, ia membawa harapan baru bagi klub yang sedang mencoba bangkit kembali. Ia menjadi bagian dari proyek besar membangun kembali kejayaan Barcelona setelah era Johan Cruyff. Bersama pelatih seperti Bobby Robson dan Louis van Gaal, Figo memainkan peran vital dalam transformasi tak hanya gaya bermain Barcelona, tapi juga identitas klub secara keseluruhan. Di lapangan, ia tampil sebagai penyerang sayap yang tak kenal lelah. Kecepatannya, kemampuan menggiring bola, dan akurasi umpannya menjadikannya salah satu pemain paling berbahaya di La Liga. Tapi di luar lapangan, Figo juga mulai memahami makna menjadi pemain Barcelona. Ia mulai menyatu dengan semangat Catalunya, menyadari bahwa ia bukan hanya bermain untuk klub, tetapi juga mewakili identitas dan budaya yang begitu kuat. Bersama Barcelona, Figo menjelma menjadi simbol permainan indah. Ia bukan hanya pemain terbaik tim, tetapi juga menjadi inspirasi dan kebanggaan bagi para Xule, sebutan bagi fans Barcelona. Dalam 5 musim di Camp Nou, Figo memenangi 2 gelar La Liga, 2 Copa del Rey, dan 1 Piala Super Spanyol. Tapi, lebih dari sekadar trofi, Figo adalah jantung tim. Umpannya, akselerasinya di sayap kanan, serta mentalitas kepemimpinannya membuatnya dicintai oleh seluruh Catalunya. Ia menjadi kapten, ia menjadi wajah klub, ia menjadi simbol perlawanan terhadap musuh abadi, Real Madrid. Namun, dunia sepak bola tak pernah lepas dari intrik dan permainan kekuasaan. Di tahun 2000, Florentino Perez mencalonkan diri sebagai presiden Real Madrid. Dalam kampanyenya, ia membuat janji yang terdengar mustahil. Jika terpilih, ia akan membawa Figo ke Bernabeu. Janji itu langsung menggemparkan. Fans Madrid pun tak percaya. Bagaimana mungkin Kapten Barcelona, sang ikon Camp Nou, bersedia membelot ke musuh bebuyutan? Ternyata, di balik layar, Perez telah memainkan kartu politiknya dengan sangat cerdik. Ia bertemu dengan agen Figo dan menyusun sebuah kontrak pra-kesepakatan. Jika Perez menang dan Figo tidak menepati kesepakatan untuk pindah ke Madrid, maka sang pemain harus membayar penalti sebesar 30 juta euro dari kantong pribadinya. Pada awalnya, Figo mengira Perez tidak akan menang, tapi ketika Perez akhirnya terpilih sebagai presiden, situasi berubah total. Kini Figo terjebak. Ia berada dalam dilema antara kesetiaan dan konsekuensi finansial yang luar biasa besar. Ia memilih untuk menerima tawaran Real Madrid. Ketika berita resmi diumumkan, dunia sepak bola terbelah. Di Madrid, Florentino Perez dielu-elukan sebagai jenius. Ia berhasil menepati janji politiknya dan memulai era Galacticos. Tapi di Barcelona, neraka pun dimulai. Poster Figo dicabut dan dibakar. Kaos nomor 7 miliknya dirobek. Dinding-dinding kota dipenuhi grafiti dengan tulisan "Traidor Pengkhianat". Fans Barca merasa dikhianati, bukan hanya oleh pemain yang mereka cintai, tapi juga oleh sistem yang memperbolehkan uang untuk menghancurkan loyalitas. Bahkan, media Katalan pun turut serta dalam mengobarkan amarah. Setiap halaman depan dipenuhi tajuk-tajuk mengecam keputusan Figo. Banyak yang menyamakan keputusannya dengan pengkhianatan politik, karena di Catalunya, klub dan identitas kebangsaan berjalan seiring. Figo mencoba meredam situasi. Tidak hanya itu, botol, koin, korek api, dan segala macam benda dilemparkan ke arahnya. Setiap kali ia menyentuh bola, ribuan orang berseru dengan kata-kata kasar yang tak bisa diulang.
Tapi itu semua belum seberapa. 2 tahun kemudian, pada kunjungan berikutnya ke Camp Nou, sebuah simbol kebencian paling ikonik dalam sejarah sepak bola terjadi. Ketika Figo hendak mengambil tendangan sudut, sebuah kepala babi dilemparkan dari tribun ke arah kakinya. Gambar itu tersebar ke seluruh dunia. Figo tidak hanya dikhianati oleh mantan pendukungnya, ia dibenci, diasingkan, dan dijadikan lambang dari segalanya yang dianggap salah dalam sepak bola modern. Meski begitu, di Real Madrid, Figo tetap menunjukkan kualitas luar biasa. Ia memenangkan Ballon d'Or tahun 2000, beberapa bulan setelah transfernya. Ia juga menjadi bagian kunci dari proyek Galacticos, bersama Zidane, Ronaldo, Beckham, dan Roberto Carlos. Ia membantu Madrid memenangkan 2 gelar La Liga, 1 Liga Champions, 1 Piala Super Eropa, dan beberapa trofi domestik lainnya. Tapi luka di hatinya dan di hati fans Barcelona tak pernah benar-benar sembuh. Bahkan, rekan-rekannya di timnas Portugal mengaku sulit memahami keputusan tersebut. Beberapa mengaku bahwa hubungan mereka dengan Figo berubah sejak saat itu. Bagi sebagian fans Madrid, Figo adalah pelopor kejayaan era baru. Tapi bagi jutaan fans Barca, ia akan selalu dikenang sebagai pengkhianat terbesar sepanjang masa. Bahkan hingga hari ini, setiap kali namanya disebut di Camp Nou, reaksi spontan yang muncul adalah kemarahan. Tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu, luka itu tetap membekas. Seolah-olah pengkhianatan itu baru terjadi kemarin. Bahkan generasi baru supporter yang tak pernah menyaksikan Figo, bermain pun mewarisi kemarahan itu dari orang tua mereka. Dalam wawancara beberapa tahun kemudian, Figo tetap pada pendiriannya. Saya tidak menyesal, katanya. Saya melakukan apa yang menurut saya terbaik untuk karier saya. Tapi publik tak semudah itu melupakan. Kisah Luis Figo bukan hanya soal perpindahan klub. Ini adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, uang, politik, dan harga yang harus dibayar atas sebuah keputusan besar. Hari ini, saat dunia sepak bola sudah semakin komersial dan loyalitas semakin jarang ditemukan, cerita tentang Luis Figo tetap menjadi pengingat. Bahwa di balik gemerlap stadion dan sorak-sorai penonton, ada drama manusia yang penuh emosi, intrik, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah yang tak hanya hidup di stadion, tapi juga menjadi legenda yang terus dibisikkan dalam setiap El Clasico. Karena dalam sejarah El Clasico, nama Figo tak akan pernah terlupakan, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pengkhianat abadi. Dan justru karena itulah, ia tetap hidup dalam ingatan dunia. Kisah Figo adalah tragedi sepak bola yang tak akan pernah mati. Kalau kamu punya kisah perjuangan yang enggak kalah inspiratif, baik itu kisah kamu sendiri, orang di sekitarmu, atau pemain bola yang kamu kagumi, jangan ragu untuk share di kolom komentar.